Baiklah, perkenalkan nama saya Sahnila Putri Brutu. Saya prodi dari Pendidikan Agama Kristen Negeri Tarutung. Saya semester 6. Baiklah, materi yang saya jelaskan yaitu mengenai asal dan pengertian monoteisme. Asal-usul kata monoteisme berasal dari 3 kata dalam bahasa Yunani, yaitu kata monos, yang berarti satu, tunggal atau sendiri, dan kata theos, yang berarti Allah, dan ismos, yang berarti paham, ajaran atau kepercayaan. Bila digabungkan, maka kata monoteisme berarti ajaran, paham atau kepercayaan bahwa Tuhan itu satu. Politeisme dalam arti percaya akan banyak Allah bukanlah target more. Musuh sesungguhnya monoteisme more adalah ateisme. Musuh more bukanlah agama Yunani, yaitu yang dianggap sebagai musuh ajaran Kristen, melainkan doktrin materialisme yang melekat pada paham ateisme yang membuat banyak orang percaya tersesat dengan banyak orang percaya dengan pemikiran spekulatif mereka. Nah, selanjutnya monoteisme dalam Perjanjian Lama. Paham monoteisme dalam kekristenan dan Yudaisme berarti berakar dari teologi Alkitab. Dalam uraian berikut, penulis akan menelusuri bagaimana akar paham monoteisme tersebut dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama. Melalui analisis diakronik yang memahami teks dan terlebih dahulu menganalisis konteks maupun sejarah teks, maka penelusuran perkembangan paham monoteisme dapat diketahui. Menurut Hesser, perkembangan ajaran monoteisme dalam Perjanjian Lama tersebut adalah sebagai hasil evolusi keagamaan. Dalam perjalanan sejarahnya, umat Israel semakin mengenal Tuhan dan percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah bukanlah cuma salah satu Tuhan yang berkuasa di antara Tuhan-Tuhannya bangsa-bangsa sekitar mereka, tetapi bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah satu-satunya Tuhan yang berkuasa, bukan hanya atas mereka, tetapi juga atas bangsa-bangsa lain. Monoteisme menurut para nabi. Perkembangan keagamaan Israel pada masa sebelum pembuatan secara mencolok dapat dilihat pada masa para nabi bekerja di kerajaan, baik di kerajaan Israel Utara atau Samaria maupun kerajaan Israel Selatan atau Yehuda. Para nabi sangat berpendapat dalam sejarah perkembangan keagamaan Israel. Para nabi pada masa itu bekerja menyuarakan tentang kekudusan Tuhan, dan orang Israel dituntut untuk hidup sesuai dengan kekudusan Tuhan, dengan hidup sesuai dengan moral dan etika. Ketaatan akan mendatangkan berkat, tetapi ketidaktaatan akan mendatangkan hukuman. Tuntutan untuk hidup sesuai dengan moral dan etika ini menunjukkan kepada pengenalan akan Allah yang monoteisme. Tuntutan untuk memelihara kekudusan Allah dengan hidup bermoral dan beretika secara menuju monoteisme etis, seiring dengan transisi menolak ke monoteisme yang absolut. Baiklah, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan, yang dimana pertanyaan Reni, jelaskan hubungan monoteisme dengan ketrinitasan Allah dan dapatkah monoteisme dibuktikan? Nah, di sini hubungan monoteisme dengan ketrinitasan Allah adalah sama-sama menjelaskan bahwa Allah itu satu
dan tidak ada Allah lain. Ketritunggalan Allah yaitu Bapa, Anak, Roh Kudus, tetapi Ia tetap adalah Allah yang satu. Monoteis dapat dibuktikan dengan kepercayaan kita sebagai umat Kristiani yang percaya bahwa Allah adalah satu dan tidak ada Allah yang lain. Lalu pertanyaan yang kedua, yaitu dari Budi. Jelaskan secara singkat bagaimana pluralisme agama di Israel kuno. Nah, di sini di dalam Perjanjian Lama, fakta sejarah hidup bangsa Israel sebagai umat Allah terhadap dengan realitas pluralnya keyakinan bangsa-bangsa lain dan acap kali mengikuti untuk menyembah berhala-berhala bangsa-bangsa di sekitar mereka. Lalu ada pertanyaan Ayu yang dimana bagaimana hubungan etika Israel dengan kemonoteismean Allah? Nah, di sini hubungannya adalah peristiwa pembuangan semakin mendorong pejuang-pejuang etika monoteisme ini untuk mendorong bangsa Israel lebih sungguh-sungguh beribadah kepada Yahweh Allah mereka, termasuk juga menunjukkan perilaku hidup yang benar dengan sesama mereka. Lalu pertanyaan terakhir ada Sinta, yang dimana pertanyaannya, simpulkan kemonoteismean Allah menurut para nabi Detron atau Yesaya. Nah, di sini dapat saya jelaskan, nabi-nabi yang bernubuat pada masa setelah pembuangan juga sangat biasa mengingatkan umat Israel hanya beribadah kepada Tuhan saja, selain menuntut kesetiaan, pengenalan akan kekuasaan Tuhan juga semakin berkembang, di mana kekuasaan Tuhan bukan lagi dipercayai hanya bekerja bagi umat Israel, tetapi bahwa Tuhan yang mereka sembah juga adalah Tuhan yang berkuasa atas bangsa-bangsa lain. Terima kasih.